Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kita sampai di volume yang 99, di volume yang ke-99. Kali ini sangat-sangat ringan diskusi atau bahan pembicaraan kita, di mana sempat masuk juga ke pertanyaan kepada saya, bagaimana caranya atau tipsnya agar segera bisa mengendarai kendaraan bermotor, mobil atau motor misalnya. Nah, ini saya berhubungan dengan pengalaman saya atau pengamatan saya 2 minggu lalu ketika saya pulang kampung dan saya dapatin kakak ipar saya ternyata di usia pensiunnya tiba-tiba bisa berkendara motor. Sebelumnya sama sekali tidak bisa. Saya kaget. Nah, ternyata setelah saya usut sebetulnya sederhana dan tips itu pula lah yang dulu juga pernah saya lakukan. 3 cara atau 3 tips yang sederhana bagaimana Anda bisa segera mengendarai kendaraan motor, atau apakah motor, apakah mobil. Tips yang pertama dari saya adalah Anda harus kuat keyakinan, nyali dan pede bahwa motor ini kan barang mati, benda mati. Motor ini kan sesuatu yang bisa kita kuasai. Kenapa kita takut untuk berkendara? Kenapa kita takut untuk mencoba mengendarai? Yang paling susah adalah bagaimana kita mengatur benda hidup atau orang-orang, ya, contohnya manusia. Tapi kalau motor itu kan sesuatu yang dirancang untuk bisa kita kerjakan atau untuk bisa kita atur. Oleh karena itu, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa ngeri, hilangkan rasa tidak bisa. Anda harus tancapkan dalam keyakinan Anda, ini kan kecil aja urusan motor ini. Urusan mobil ini kan kecil aja, paling belajar praktek-praktek selesai. Jadi keyakinan itu penting, percaya diri itu penting. Sebab rupanya orang yang lama sekali bisa belajar itu tidak yakin-yakin atau muter terus atau berbolak-balik terus ingatan pikirannya, bisa nggak ya, jadi bisa tidak, sehingga tidak mulai atau tidak teguh pendirian untuk bisa belajar. Jadi tips yang pertama dari saya, yakinkan 100% diri Anda, nyali Anda kuatkan, percaya diri Anda bahwa motor ini sesuatu yang bisa, jangankan untuk dibawa, dikendarai, dirusak aja juga bisa, ditendang, dibuang aja juga bisa, kira-kira seperti itu. Nah, tips yang kedua dari saya, pahami secara sadar, secara alam sadar dari diri Anda, pahami prinsip-prinsip dasar keselamatan ketika kita mengendarai motor. Artinya adalah mana tombol gasnya, mana pedal remnya, mana tempat masukin giginya, itu kita harus tahu aturan-aturan dasar itu, karena itu semua berhubungan dengan keselamatan. Ketika kita bilang ngegas itu kan untuk jalan, sehingga nanti ketika kita ada apa-apa mengendarai motor atau mobil itu, supaya dia berhenti jangan digas, jadi gasnya dibuang atau dilepas. Ketika kita tahu fungsi rem, ketika kita pikir ini nanti sudah bergejolak atau arahnya cenderung lebih kencang, rem, karena rem itu fungsinya untuk berhenti. Kadang-kadang orang dengan pola pikir atau dengan suasana kebatinan yang tidak bagus, suasana psikologis yang tidak bagus, malah mau berhenti dia pencet gas atau dia tarik gas, dia malah tambah kenceng. Nah, jadi gas untuk membuat kencang, rem untuk berhenti, gigi 1, 2, 3, 4 untuk membuat lebih cepat. Nah, itu aja prinsip-prinsip dasar. Jadi ketika Anda nanti mulai mengendarai motorkah atau mobil, kira-kira dia akan bergerak cepat, ya rem. Nah, berhenti gak apa-apa, atau mati langsung seketika gak apa-apa, yang penting kita udah selamat. Nah, ketika dia mau jalan, jangan kita pencet rem, karena kalau jalan pencet rem ya dia tidak jadi jalan-jalan. Kita perlu melakukan itu. Dan ketika kita memasukin gigi, tentu kita pencet kopling supaya kita bisa menyesuaikan gigi 1, 2, 3 untuk dia berjalan. Jadi kuasai prinsip-prinsip dasar peralatan yang berhubungan dengan keselamatan. Nah, yang ketiga, tips yang paling mudah dari saya adalah just do it. Ketika keyakinan sudah ada, prinsip-prinsip dasar keselamatan sudah dikuasai dengan sadar, jangan sampai tidak sadar, lakukan saja. Sekali, 2 kali, 3 kali pasti akan bisa. Dan itulah yang dulu saya lakukan. Bahkan orang yang menumpang dengan saya jantungan, sport jantung, karena saya nekat saja ke jalan raya untuk melakukan itu.
Nah, dari hari pertama, hari kedua kita percaya diri, kita semakin termotivasi. Ya tentu kadang-kadang ada benturan-benturan di sana sini, nabrak sana sini, itu adalah dinamika. Dan bahkan saya juga banyak sekali memotivasi orang-orang, karyawan, adik-adik dan lain-lain. Ya sudah, bawa saja, kalau toh nanti rusak ya kita perbaiki. Jadi percaya diri itu penting, penguasaan materi dasar keselamatan itu penting, dan gimana supaya bisa, just do it, lakukan, praktek 1, 2, 3 kali, dan insya Allah biasanya itu akan bisa Anda lakukan dan bisa lancar dalam berkendara baik motor maupun mobil. Nah, mudah-mudahan menambah motivasi Anda, karena masih saja ada yang bertanya, dan rugi kita selama di dunia ini kalau tidak bisa mengendara, rugi kalau kita hanya boncengan aja atau numpang aja, karena gerak langkah kita pasti akan terbatas dan kita masih akan tergantung sama banyak orang. Jika kita bisa mengendara, maka kita bisa melakukannya sendiri, kita bisa pergi sendiri tanpa harus menunggu orang lain membantu kita. Mudah-mudahan dapat membantu Anda. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.